Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari tanggal 13 Juli 2024. Waktu begitu cepat. Tuhan senantiasa pelihara hidup kita. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Komitmen kita selalu mencari Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Di dalam dunia, Bapak Ibu punya masalah, ada pergumulan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah jalan buntu yang kita hadapi. Tapi percaya bahwa di dalam Dia Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan. Asal kita hidup suci dan benar di hadapan Tuhan, tidak turut dunia. Kau Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku pagi ini mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, haleluya. Bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu,
Aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini hari yang indah diberkati Tuhan. Hari kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami mau setia dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Kau berfirman. Kami cinta firman-Mu. Kami cinta Engkau Bapa. Dan komitmen kami, setia kami kepada Tuhan. Dan kami mau taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, perintahkan kepada kami. Pagi hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh puji Tuhan. Kita diberkati, disayang sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat 8, 6, dan 7. Jikalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang ada dalammu. Amin. Mungkin di antara Bapak Ibu sedang punya masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun juga. Tuhan minta supaya kita kembali sama Tuhan, bersih dan jujur. Hidup di jalan-jalan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Sudah saya katakan, biar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di ayat yang ke-7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tapi kedudukanmu yang sekarang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Yang penting kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau bertobat Bapak Ibu, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ikuti jalannya Tuhan. Kita ikuti apa maunya Tuhan. Jangan seperti bangsa yang tegar tengkuk keras kepala. Tunggu sampai Tuhan murka. Terlambat sudah. Tapi sebelum Tuhan murka, mari kita mau kembali sama Tuhan. Saya percaya Tuhan begitu baik. Cinta kasih Tuhan yang dahsyat akan memulihkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ulangan pasal 32. Puji Tuhan. Dari 14 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan dia meninggalkan Allah yang menjadikan dia. Coba ini sudah menimbulkan sakit hati Tuhan di bangsa Israel. Ayat 14. Dadi dari lembu, sapi, dan susu kambing domba. Dengan lemak anak-anak domba. Dan domba dijantan dari basam. Dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi kemulah Yesurun. Dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah telah menjadikan dia yang memandang rendah gunung batu keselamatan. Lihat ini. Manusia seperti kalau sudah diberkati sama Tuhan, dia lupa sama Tuhan. Dan dia meninggalkan Tuhan yang telah menciptakan kita. Jangan sampai begitu loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Tapi manusia bisa berubah. Dulu waktu susah, minta ampun sama Tuhan, selalu minta berkat. Kalau sudah senang, lupa sama Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kejian ini. Bangsa Israel menyakitin hati Tuhan. Ya, sudah ditolong sama Tuhan, tapi justru bukan menyembah Tuhan, malah dia menyembah patung dewa. Sampai Tuhan berfirman, mereka membangkitkan cemburu Tuhan dengan Allah asing, karena bangsa Israel banyak mereka sudah menyembah. Contoh waktu bangsa Israel dengan Harun menanti Musa waktu naik ke Gunung Sinai. Karena dia tidak sabaran, langsung dia minta kepada Harun. Supaya apa? Membuat lembu tuangan dari emas. Dan Harun salah. Dia meminta semua anting-anting perhiasan emas. Dan dibuat lembu emas. Maka Tuhan marah. Inilah bukti nyata. Seringkali manusia tidak konsisten. Sudah ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Malah jauh dari Tuhan. Menciptakan kecemburuan Tuhan. Membangkitkan amarah Tuhan. Coba nih ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepada nenek moyangmu tidak gentar. Coba ini sama saudara. Jadi mereka nyakitin hati Tuhan. Mempersembahkan kepada roh jahat yang bukan Allah. Coba inilah manusia saudara. Ya, tidak menyalahkan Tuhan kalau Tuhan murka. Saya lihat aja dia kesal bagaimana bangsa Israel. Oleh karena itu demikian juga kita saat ini saudara. Ini firman Allah buat kita semua. Yang lalu bangsa sudah lewat. Tapi ini firman Allah buat kita manusia. Supaya jangan sampai menciptakan marah cemburunya Tuhan.
Tapi kita mau setia sama Tuhan. Mau kembali, jangan seperti mereka. Kita adalah kita adalah anak kesayangan Tuhan. Ayat 18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Coba jangan pernah lupakan Tuhan. Maka selalu saya katakan, Tuhan menciptakan segala kalinya. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan. Ya, jangan pernah Tuhan dibikin nomor 2, nomor 3. Salah fatal itu nomor. Tapi tempatkan Tuhan nomor 1 di atas segala galanya. Ayat 19. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesusahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Saudara, jangan mempermainkan Tuhan ya. Hati-hati saudara ya. Oleh itu kita sudah dengar firman Tuhan, kita mau takut sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh jangan mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Coba nih. Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kepribadian. Tuhan punya kedaulatan yang sempurna. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak mau mempermainkan jadi permainkan. Jangan sampai ayat 22, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Ayat 23, aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Anak panahku akan kau tembakkan kepada mereka. Apa mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar dalam mulut. Kalau Tuhan marah, selesai saudara. Maka dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang jauh dari Tuhan. Terkutuk loh. Tapi di ayat ke-7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka kita bersyukur melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita merubah kehidupan kita yang salah. Kita menggunakan cara Tuhan yang agung sempurna. Kita menjadi anak yang berkenan sama Tuhan. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Ini penting saudara. Mempersiapkan diri kita layak kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan. Mana saya mau baca. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Supaya kita berusaha. Ya. Hidup di dalam dunia penuh dengan tantangan. Mungkin di dalam diri kita menjadi tantangan berat. Atau mungkin dengan pihak luar saudara ya. Sehingga kita ini betul-betul kalah ya dengan iblis ini. Maka dalam 2 Timotius 2 pasal 15, pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ini jelas. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Usahakanlah supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jangan seperti mereka. Pedang di luar rumah 25 dan kengerian di dalam kamar akan menyiapkan teruna maupun darah. Akan menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku menyiapkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Ayat 27. Tapi khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Ayat 28 terakhir. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semua itu. Sebab mereka suruh bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Kata firman Tuhan dalam Hosea, umat Tuhan binasa karena tidak punya pengertian, saudara. Maka pentingnya Bapak Ibu diisi dengan firman Tuhan. Supaya hari-hari kita senantiasa mau hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Sebagai terakhir lihat surah Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka juga akan melupakan anakmu. Jangan sampai terjadi loh saudara. Kalau Tuhan sudah marah sama kita, selesai kita. Habis kita. Maka kita takut sama Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Maka puji Tuhan, saya mengatakan firman Tuhan pagi malam. Supaya kita makin mengenalkan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Dan berjalan di dalam firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya hidup yang sisa ini, jangan kita turuti keinginan manusia. Tapi kita ikuti kehendak Tuhan. Karena masuk surga itu, dalam Matius pasal 7 21, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga.
Bukan orang sebut orang Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, kalau tidak standarnya dengan Tuhan, hidup kita binasa. Di luar standar Tuhan binasa. Tapi melalui firman Allah, biar kita mau hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Hiduplah sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Taat, jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, anak yang tidak punya kesetiaan, kata firman Tuhan. Anak yang tidak punya pertimbangan, ayat 28, dan tidak ada pengertian pada mereka. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu jadi anak Tuhan yang bijaksana. Bijaksana seperti dalam Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7, orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Saya mau baca Matius pasal 7, supaya kita pentingnya kita selalu menjadi anak Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu adalah Kristus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4, batu adalah Kristus. Oleh mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mau andalkan Tuhan, kita mau bertobat, saudara. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau cinta Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, batu karang ialah Kristus. Dan kita mari mau andalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada dalam tangan Tuhan. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memujiakan Tuhan dengan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Maka kita puji-pujian ini, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan sudah buka jalan, asal kita berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita mau menjadi anak yang bijaksana, anak yang mengerti akan kehendak Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Jauh dari dosa, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Jangan kita menjadi bangsa yang tidak punya pertimbangan, yang tidak ada punya pengertian, tapi menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus, mencari perkenanan Tuhan. Jadilah orang yang bijak, seperti gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, yang membawa minyak, membawa pelita dan minyak. Firman dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.